Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran shorof untuk kelas 8. Maka harap nanti bukunya dibuka ya, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita berkenaan dengan anwa'ul kalimah. Ini Ustaz bacakan artinya ya, supaya antum bisa memahaminya. Artinya jenis-jenis kata atau macam-macam kata. Yang pertama di situ ada ismun, fi'lun, dan harfun ya. Jadi macam-macam kata itu ada 3. Yang pertama isim atau kata benda, fi'il kata kerja, dan harf. Harf itu sama dengan huruf. Kalau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan kata penghubung. Taib. Ya. Pertama al-ismu. Apa itu al-ismu? Kalimatun, al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaran bi zaman. Ya, ini sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna dan tidak terikat dengan waktu. Maksud tidak terikat dengan waktu itu adalah bahwasanya benda itu nggak bisa kita katakan sudah, misalnya bendanya buku, misalnya sudah buku, sedang buku, atau akan buku. Ini nggak bisa. Ya, karena kata sudah, sedang, atau akan ini terikat dengan waktu, sedangkan benda tidak terikat dengan waktu. Baik. Contohnya apa di sini? Muhammadun, ustadzun, tilmidun, khailun, kalbun, qittun, daftarun, mirsamun, tobashirun, syamsun, qamarun, ashjarun. Ya, baik. Sekarang antum lihat yang di bawahnya alamatul ismi. Ya, artinya tanda-tanda isim. Apa aja? Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu sama dengan al-kasroh. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada at-tanwin ya, at-tanwin contohnya rajulun, imra'atun, waladun, dan bintun. Tanwin ini yang antum baca an, in, un ya. Kemudian al-alif wal lam. Alif dan lam yang biasanya dan selalu terletak di awal isim. Contoh kitabun ditambahkan jadi alif dan lam, jadinya al-kitabu. Contohnya al-kitabu. Contoh lain faslun, jadinya al-faslu ya. Baik, kemudian di situ ada huruful jarri. Ya, huruf jar. Contoh antum lihat apa di situ? Minallah, fil bait, ila al-masjid, ala al-kursiyi ya. Huruf jar adalah huruf-huruf yang mengkasrohkan kata-kata setelahnya. Jadi misalnya ada kata al-baitu, di depannya ada huruf jar fi misalnya ya, kemudian dia jadi fil baiti. Atau misalnya faslun ya, atau misalnya al-maktabu, di depannya ada huruf jar ala, menjadi alal maktabi. Nah, awalnya al maktabu dhammah, di depannya ada huruf jar ala, maka berubahlah baris akhir dari kata al maktabu menjadi al maktabi dikarenakan ada huruf ala di depannya, alal maktabi ya. Nah, kemudian halaman 3 wa huruful jarri hiya. Nah, huruf-huruf jar itu adalah ya di sini min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian ada alba, al-kaf, dan al-lam. Artinya ini bisa antum lihat di kamus ya. Taib. Sekarang kita masuk ke al-fi'lu. Al-fi'lu, lihat di situ. Taib. Apa itu al-fi'lu? Huwa kullu kalimatin ya, huwa kalimatun afwan ya. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zaman. Lihat situ. Fi'il adalah kalimatun. Kalimah kemarin artinya kata. Sebuah kata dallat ala ma'nan yang menunjukkan sebuah makna
waktu rinat bi zaman, dan terikat dengan waktu, ya. Contohnya apa? Kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, dan aqra'u di situ. Ya. Jadi fi'il kata yang mempunyai makna dan terikat dengan waktu. Jadi bisa kita katakan sudah membaca, sedang membaca, atau akan membaca, ya. Itu dia maksudnya. Nah, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Lihat di situ. Qad. Contohnya apa? Qad qamatis sholatu. Nah, salat telah ditegakkan atau salat telah tegak. Nah, qamat itu fi'il, di depannya bisa mendapat tambahan huruf qad. Qad ini nggak bisa masuk ke dalam isim. Qad hanya bisa masuk ke dalam fi'il. Ya, nggak ada itu istilahnya qad kitab, nggak ada, ya. Dia qad itu hanya masuk ke dalam fi'il. Jadi kalau ada di depan sebuah kata itu qad, maka kata setelah qad itu adalah fi'il. Baik. Yang kedua, as-sin, ya. Contohnya apa? Sayadhabu, sayarji'u. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah kata di depannya ada sin, ya, maka bisa dikatakan kata sesudah huruf sin itu adalah fi'il, ya. Kemudian ada kata saufa, contohnya saufa ta'lamun, berarti kata setelah saufa adalah fi'il. Kemudian ada ta'ut ta'nis as-sakinah, ta'ut ta'nis as-sakinah. Nah, ta ta'nis yang berbaris sukun. Nah, ini untuk dhamir hiya, kalau antum ingat di pelajaran shorof. Contoh misalnya zahaba menjadi zahabat, ya. Misalnya apa lagi? Jalasa jadi jalasat, nazara menjadi nazarat. Nah, gitu, ya. Baik. Berarti kalau ada ta sukun, ta yang terbuka itu, yang bentuknya lebar, ta sampan itu, ya, dan barisnya sukun, maka bisa dikatakan kata tersebut adalah fi'il, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di halaman 4 adalah al-harfu, ya, al-harfu. Lihat di sini, al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairihi. Huruf adalah sebuah kata yang maknanya tidak dapat dipahami kecuali ketika dia bersama dengan kata yang lain, ya, kecuali jika dia bersama kata yang lain. Maksudnya apa? Contoh misalnya Ustadz katakan, tiba-tiba Ustadz mengatakan ala, misalnya di atas, gitu. Itu nggak ada yang paham. Maksudnya Ustadz di atas apa? Emang ada apa di atas? Kan gitu pertanyaan yang muncul. Nah, itu maksud dia tidak bisa dipahami dengan sendirinya. Dia baru sempurna maknanya kalau dia digabung dengan kata yang lain. Dengan kata yang lain maksudnya selain huruf. Contoh misalnya Ustaz bilang alal maktabi. Nah, di atas meja. Baru paham. Di atas meja. Nah, ya. Misalnya fil fasli. Nah, ya, fil fasli. Nah, itu baru bisa dipahami, ya. Baik. Nah, contohnya apa? Min, fi, thumma, fa, idza, au, hatta. Ya. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Nah, artinya apa? Dan huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Dia berbeda dengan isim dan fi'il yang mempunyai tanda-tanda masing-masing. Jadi isim ada tanda-tandanya, fi'il ada tanda-tandanya, tapi huruf nggak punya tanda. Yang jelas huruf itu sebuah kata yang maknanya nggak bisa dipahami kecuali kalau dia bersama dengan kata yang lain. Ya, taib. Waktunya habis. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.